Joe. Asiknya. Halo guys, kembali lagi bersama channel Nuri saja. Tak kaget aku. Jadi ini saya habis pulang kerja, sambil lihat pemandangan yang asik banget. Ya, ada hal yang menarik yang mau saya sampaikan. Buka sih. Jadi bagi saya yang namanya rezeki itu ternyata bukan semata-mata berupa fisik yang dapat dilihat seperti memiliki sesuatu, kepemilikan barang ya atau benda, atau mungkin makanan yang kita makan, atau mungkin kekayaan ya. Jadi woi sampai gotong royong iya di syuting mana ya. Syuting apa nih syuting? Ya ini katanya mau dijual ini. Dijual enggak ya? Mau dijual berapa? ya mau dijual selakunya aja Pak. Selakunya 20 juta. Ini 20 juta Oh gitu ya. ya, Nih 40 juta katanya cash. Tahun berapa? Tahun berapa? tahun 2000 Tahun 2000. 2005 2005 minta 40. Bisa goyang. Pajak jalan ya. Ya milik sendiri. Plat pati ya. Nah, ini Karimun kotak. Tahun 9 berapa? Oke, jadi teman-teman yang membutuhkan mobil ini, ada mobil bagus tuh. Karimun kotak. Bersama ini. Ayo, silang. Silang. Oke, kita jalan lagi. Kembali ke tema kita. Jadi berdasarkan pengalaman, orang yang kaya harta, dan saya tahu betul karena saya begitu dekat, dia tidak selamanya bahagia. Meskipun harta berlimpah, rumah megah, uangnya banyak, tapi mereka kadang menderita saat itu. Di saat hari yang sama ketika mereka memiliki uang dan memiliki rumah yang megah, dan saat itu juga, monggo Mbah, dia menangis di depanku karena merasakan sakitnya perasaan yang dia alami. Sedih, sakit, sampai nangis. Bayangin coba, dalam posisi dia sedang kaya raya dan banyak uang, tapi saat itu juga dia mengalami kesedihan. Ya tentunya dia juga sering mengalami senang, dan juga dia mengalami sedih. Jadi perlu digarisbawahi di sini. Jadi ketika posisi kita sedang punya banyak duit atau punya rumah megah, punya rumah mewah, kita tetap aja kadang waktu kita itu sedih. Sedih seperti orang yang tidak punya uang, atau mungkin nuwun sewu ya, mungkin misalnya orang yang katakanlah di jalanan ya, orang yang nggak punya rumah mewah, orang yang uangnya sedikit, dia ketika sedih sama dengan orang kaya yang sedang sedih, bahkan menangis. Nah sebaliknya, ketika orang kaya juga mengalami senang, sama halnya ketika orang-orang di jalanan, orang yang tidak kaya, orang yang tidak punya uang banyak, tapi dia merasa senang. Ya senangnya luar biasa, tertawa, senang, penuh angan-angan, dan dia sangat menikmati hidupnya ketika dia senang. Baik orang kaya raya maupun orang yang miskin, kadang dia mengalami kesenangan yang luar biasa dalam hatinya. Dia sangat-sangat berseri-seri. Artinya dari kedua kasus ini, orang senang atau tidak berbanding dengan kekayaan. Iya, seperti orangnya peda ini.
Ya, ada saatnya ketika naik mobil senang, ada saatnya juga sedih. Ada saat naik sepeda ini senang dan kadang ada saatnya kita sedih. Jadi itulah menurut saya rezeki itu ya berupa kesenangan itu yang kita rasakan, yang kita nikmati. Seperti halnya makanan yang kita makan. Berapa juta pun uang yang kita punya, tapi kalau belum masuk perut itu namanya belum bisa dinikmati. Ya, bisa jadi itu milik orang lain. Ya. Seperti itu lo piye. Nah, jadi rezeki itu apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, dan kita merasa senang, dan kita merasa bahagia, merasa bersyukur. Ya, seperti itu. Oke, itu materi masalah rezeki menurut saya ya. Jadi jangan sekali-kali Anda pesimis ketika Anda tidak punya uang atau tidak punya kekayaan. Dan Anda juga jangan sombong atau merasa iri, dengki, dan meri ketika Anda melihat orang yang kaya raya. Karena orang kaya belum tentu dia senang. Dia sama saja mengalami fluktuasi atau naik turun kehidupan. Perasaan kehidupan senang dan sedih. Orang kaya senang dan sedih, orang miskin senang dan sedih. Oke, itu saja ya materinya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena kita sudah sampai rumah. Ya. Oke, kita telah sampai rumah. Iya, inilah dia. Udah makan belum, Joni?